Baik, tadi sudah sampai itu ya. Siapa tadi yang ini sudah menyebutkan? Tadi siapa tadi? Lupa saya. Sakina ya. Oke, sekarang kita coba Saya Sarip. Iya, Pak. Baik. Gimana kabarnya, sehat, Seh? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Kalau non probability ada berapa, Seh? Ada 4, Pak. Apa aja, Seh? Ada convenience, ada kota, proof of sampling, sama snowball. Oke. Siapa yang mau menjelaskan tentang convenient? Ayo, belum ditunjuk. Convenient. Convenient. Siapa yang mau menjelaskan convenient? Atau saya tanya nih. Adam Rizky, Adam. Ya, hadir, Pak. Ya, apa itu convenient? Nah, gimana, Dam? Waduh, kurang tahu, Pak. Kamu. Lupa, Pak. Memang kamu pernah ingat? Kalau lupa itu berarti pernah baca gitu ya? Udah baca belum? Pernah, Pak. Apa? Jadi lupa. Oke, siapa yang mau? Biar nggak ditunjuk gitu. Berpersediaan sendiri gitu, Pak. Kayak Siapa? Tiara. iya, Pak. Ya, apa Tiara? Dia convenience sampling itu kayak pengambilan ya apa dari ketersediaan responden gitu. Ketersediaan responden. Oke. Ada yang lain? Pengambilan sampel, Pak. Iya. Pengambilan sampel secara ini secara ada banyak. kebetulan. Oh, secara apa? Secara yang Secara elemen ya. kebetulan. Kebetulan. Siapa tuh tadi? Selain Raudoto siapa? Ananda. Oke. Ya, Pak. Oke. Ini banyak yang di tempat publik juga ya sambil kuliah ya? Selain kamu lagi di mana, Karena? Saya lagi di kecamatan, Pak. Kamu Dia pegawai lagi kecamatan? kerja, Pak. Lagi ini, Pak, jadi relawan vaksin. Banyak jadi relawan. Hati ya. Iya. Iya, Pak. Oke, kamu mau jawab apa itu? Selain convenient tadi apa? Kuota. Siapa yang mau jawab kuota sampling? Saugi, Pak. Siapa tadi yang ngusulin? Ada yang jawab. Saugi mau nyoba jawab, Pak. Oh, silakan Saugi. Keren, Yang Saugi.
yang non probabilitas Heeh. yang kuota sampling itu pengambilan sampelnya tergantung atau apa sih? Pengambilan sampelnya itu menggunakan standar yang sudah ditentukan gitu Pak sebelumnya. Gimana maksudnya gimana? Eh, pengambilan datanya Mm-mm. apa? Menggunakan standar yang sudah ditentukan sebelumnya gitu Pak. Itu kuota sampling. Iya, Oke. Standarnya apa? gimana Pak? Maksudnya standar itu gimana? Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh maksudnya? Kayak perwakilan dari populasinya gitu. Oke, baik. Terima kasih Ya, Saugi. ya sama-sama Pak. Oke. Yang lain ada kuota sampling. Menetapkan jumlah. Siapa nih? Berdasarkan proporsi ciri-ciri Ananda Haliza Pak sama Kapi. Ananda Haliza. Kenapa Ananda? Tadi apa? Menetapkan jumlah. Menetapkan jumlah. Oke. Tadi siapa lagi tadi? saya Pak. Ya, Kahfi. Gimana, Pi? Kalau quote sampling itu setahu saya itu Pak, dia pemilihan datanya berdasarkan proporsi ciri-ciri tertentu gitu. Oke. Tapi kamu bahasanya jangan quote ya. Beda. Kalau quote itu milih, tapi ini kuota ya. Karena ini sudah di Indonesia kan. Karena quote itu menjadi beda. Ini jangan-jangan sinyal sayanya yang kurang bagus kali ya. Iya Baik, Pak, ya. sinyal Bapak merah, kadang kuning gitu Pak. Oh iya ini. Kayak Pak agak tersendat-sendat tadi. Oh siap, baik. Jaringan ininya berarti ya pakai IndiHome juga masih begini ya. Iya Pak, IndiHome sedang mantap. Begitu emang ya. Baik, kita berarti tadi sudah convenience, sudah juga apa lagi tadi kuota. Kemudian saya nanti coba di akhir-akhir nambahkan ya. Yang perposip, siapa yang mau perposip? Perposip, siapa? Saya Pak. Ya, gimana sih? Yang purposif itu berdasarkan pengambilan sampel berdasarkan seleksi khusus bukan Pak? Seleksi khusus. Oh, itu. Seleksi khusus. Oke. Good. Yang lain? Siapa nih yang belum bicara? Dina. Oh ya. Siapa tadi? Jangan nunjuk orang loh ya. Dina. Dina Pak. Oh, ya. Perposip. Oh, saya samain aja Pak sama Syekh. Sumber data dengan pertimbangan tertentu. Tak aja nih. Dina Oke. Kalau gitu yang lain yang snowball. Siapa yang mau snowball?
Sri Inten. Halo, Sri? Iya, Pak. Apa? Itu. Kenapa, Pak? Tadi ini saya jaringannya jelek. Keluar Snowball. masuk. Snowball. Kenapa? Snowball. Teknik sampling Snowball? snowball. Snowball. Makasih ya. Snowball. Mana Sri? Kamu mau minta bantuan siapa? Cari teman kamu. Minta bantuan Derry, Pak. Derry. Mana Derry? Ada nggak orangnya? Halo Der. Iya Pak, Apa Der? minta bantuan lagi Pak. Ya. Parah Derry. Kurang saklek Pak, belum nyangkut banget Pak. Pak boleh jawab. Ya. Kamu lagi di pasar lagi, Tiara? Warung? Bukan Pak, lagi rame karena nanti malam malam ketujuhnya Om kemarin. Oh iya, tuh berduka ya. Oke, Udah silakan pindah lanjut. dari rumah sakit ke sini. Kalau snowball itu dia dari misalnya kita kenal diam dulu. Misalnya kita kenal 2 orang gitu kan Pak yang bisa untuk bantuin kita untuk jadi sampelnya. Nah nanti yang 2 orang ini kayak ngajak yang lain gitu Pak. Jadi berantai gitu. Oke, good. Cara bergulir berarti. Oke, sip. Ananda Dari yang menambahkan. kecil menjadi yang besar berarti. Yes, betul. Siapa lagi tuh? Ada suara nggak ada gambar. Pak, wajah saya nggak kelihatan Pak. Oh, Agus. Tadi pas ngomong nggak kelihatan, Dos. Baik, berarti apa prinsip dari non-probability sampling? Kalau probability sampling prinsipnya apa? Prinsip dasarnya. Setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama. Itu probability sampling. Nah, kalau non-probability sampling berarti setiap anggota populasi tidak punya peluang yang sama. Nah, ketidaksamaannya itu siapa yang menentukan? Penelitinya. Nah, ada beberapa tekniknya. Yang pertama, yang tadi itu convenient, kuota, purposive, dan snowball. Kalau kamu misalnya jalan-jalan ke mall, sekarang kan udah mulai nih ya. Kalau misalnya dulu lah kamu waktu SMA yang masih belum ada pandemi, itu misalnya ada orang yang menawarkan 2 minuman, mereka tentu berizin ya, tidak sembarangan. Kalau di mall pastinya harusnya semuanya berizin. Kemudian ada 2 minuman, kemudian kita ditanya, suruh nyobain 2 minuman itu, nah kita suruh milih mana minuman yang paling enak menurut kita. Nah, itu mereka sebenarnya sedang melakukan sampling dengan teknik convenient, yaitu siapa saja yang menjadi responden itu bebas, yang penting mereka ada dan bersedia. Nah, ketika kita meneliti kan nggak mesti harus, misalnya saya ingin meneliti di Tangerang Selatan atau di Bintaro Plaza misalnya. Bintaro Plaza itu adanya di wilayah Tangerang Selatan. Saya kan nggak mesti tahu seluruh warga masyarakat Tangerang Selatan untuk penelitian yang seperti itu. Tetapi kita cukup siapa saja yang memang kebetulan dan itu kita coba jadikan sampel. Itulah disebut dengan convenient ya, atau sering ada yang mengatakan juga dengan accident, kebetulan itu ya.
Oke. Itu apa namanya? Convenient. Kemudian yang kuota tadi sudah dijelaskan oleh beberapa teman kalian, ada dari Kahfi, ada dari Ananda, Tiara, bahwa kuota itu adalah seperti namanya, kuota, jumlah. Jadi yang ditentukan hanya jumlahnya saja. Jadi misalnya saya ingin menentukan tentang bagaimana perilaku mahasiswa dakwah, responden saya cukup menentukan misalnya laki-laki 50, perempuan 50, sudah cukup. Jadi kuota sampling hanya menentukan jumlah saja. Nah, siapa yang 50-nya itu, nah itu bebas. Tidak seperti halnya tadi yang berbeda dengan berbeda dengan yang cluster. Yang ini, kalau dia klasternya kita yang menentukan, penelitinya, tapi siapa-siapanya harus dipilih secara acak. Tapi kalau kuota, kita hanya menentukan jumlahnya saja, siapa-siapanya ya bebas. Yang penting dia laki-laki. Kalau kita cuma ada 2 kuota, dikuotakan hanya berdasarkan laki-laki dan perempuan, ya sudah. Yang penting dia laki-laki, udah memenuhi syarat, tidak diambil. Itu disebut dengan kuota sampling. Lantas bagaimana dengan purposive? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Syekh Syarif, didukung oleh Dina ya. Apa itu purposive? Nah, kamu mungkin pernah mendapatkan kuesioner, di awalnya itu ada kayak semacam persyaratan. Jadi, jika Anda memenuhi syarat, silahkan dilanjutkan, jika tidak, stop. Nah, itu adalah purposive sampling. Jadi, saya hanya menegaskan jawaban dari saya, tadi jawaban dari saya juga sudah benar, bahwa ada kriteria, ada persyaratan. Nah, itulah yang disebut dengan purposive. Punya tujuan. Jadi dari awal itu betul-betul difilter siapa yang memenuhi syarat. Ketika dia sudah memenuhi syarat, ya sudah. Nah, purposive sampling, semakin syaratnya disusah, semakin kita mendapatkan sampel yang betul-betul memang sesuai dengan keinginan kita. Syaratnya jangan terlalu longgar. Misalnya saya pengen survei mahasiswa dakwah misalnya. Yang penting dia bernafas, ini jangan begitu. Itu semua orang nanti akan terlalu umum. Tapi yang lebih spesifik, misalnya kalau mau tahu tentang pelayanan mahasiswa dakwah, maka yang difokuskan yang sudah pernah mendapatkan pelayanan. Atau misalnya saya ingin tentang efektivitas vaksin terhadap penyakit corona misalnya. Maka yang respondennya disyaratkan yang pertama sudah vaksin 1 dan 2 misalnya. Yang kedua pernah kena corona setelah vaksin. Nah, jadi lebih spesifik, punya penyakit ini atau enggak, dan seterusnya lah ya. Nah, itu persyaratannya yang kita semakin banyak akan semakin fokus dengan tujuan riset kita. Kemudian yang terakhir adalah snowball. Snowball tadi sudah dijelaskan oleh Tiara. Juga ditambahkan oleh siapa tadi, Pak Ananda ya, atau yang lainnya. Itu ya, Pak Ananda. Semakin digelontorkan itu semakin membesar. Jadi kalau misalnya ini biasanya dilakukan untuk banyak berbagai riset, biasanya riset-riset yang memang kita susah mendapatkan responden, ya secara umum kita susah mendapatkan respondennya. Tapi kita bisa mendapatkan responden dari responden sebelumnya. Nah, biasanya itu punya jaringan. Misalnya, kalian ini nanti sudah lulus semua nih. Sedotan apa? Sedotan gue terbang. Ada yang jadi bupati, ada yang jadi camat, ada yang jadi pengusaha. Ada. Nah, kalian sudah lulus semua. Saya nggak tahu kalian ini lumayan kerjanya di mana, tapi bisa saya misalnya punya kontak
dengan misalnya Sarif. Saya tanya Sarif, Rip, kamu kerja di mana? Wah, saya punya travel 50, Pak. Wah, 50 cabang. Di luar negeri, tidak hanya di Indonesia. Amin ya Allah. Di Amerika punya, Australia punya, Indonesia pusatnya saja misalnya 3 wilayah, sisanya di luar negeri. Kemudian setelah itu saya dapat informasi tentang Sarif, saya tanya ke Sarif, Sarif, kamu suka komunikasi dengan teman seangkatan kamu siapa? Nah, misalnya Sarif, siapa Rip yang suka komunikasi sama kamu? Selain Dina ya? Ya Dina. Siapa Rip? Banyak Pak. Ya satu aja dulu. Dadus. Dadus itu siapa ya? Adus deh. Agus, Iya, Pak. Pak. Panggilannya Pak memang Dadus. Pak. Panggilannya Dadus, Pak. Ya, seperti itulah. Kemudian sama Dadus lah, oke. Kemudian saya tanya juga Dadus punya karyawannya 1.000 orang, luar biasa. Nah, dari Dadus, kemudian dari Dadus ke siapa lagi? Ke Ananda ke Tiara, dan seterusnya. Sehingga satu kelas saya mendapatkan informasi semuanya. Tapi saya dapat informasi dari yang sebelumnya, itu disebut dengan snowball. Jadi saya mendapatkan informasi responden berikutnya dari yang sebelumnya. Jadi itulah yang dimaksud dengan snowball itu. Semakin digelindingkan, maka dia akan semakin banyak dan respondennya menjadi semakin besar. Oke ya, kira-kira itu ya. Itu disebut dengan snowball. Baik, 4 teknik ini di beberapa referensi yang lain mungkin ada, dan ini adalah saya hanya sebutkan sebagian saja. Dan silakan kalian memperkaya sendiri. Kemudian juga kalau ada apa-apa silakan nanti kita diskusi ya. Terkait dengan yang terakhir yaitu kombinasi. Nah ini menggunakan dua teknik sampling antara probability sampling dengan non probability sampling. Misalnya saya ingin memadukan antara kuota dengan simple random. Misalnya laki-laki, perempuan saya ambil misalnya 50-50, tapi mendapatkan siapa 50-nya saya pakai simple random sampling. Nah itu adalah kombinasi berarti ya. Baik, saya kira itu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada nanti saya yang tanya. Siapa yang belum ditanya nih? Siapa? Noval Ainul Yakin, Pak. Dus nggak boleh bawa nama orang, Dus. Ada yang nunjuk-nunjuk, Pak. Iya, Pak, itu yang nunjuk-nunjuk biasanya Pak yang mau ditanya. Iya sebenarnya itu caper itu. Ya, Kasidki juga tadi nunjuk ke Amanda. Ya, nggak ngajak. Saya mau udah ditanya ya Pak dari tadi Pak. Oke, saya coba siapa nih yang masih tidak on cam? Dinda. Nggak ada orangnya ya? 1, 2, 3, lewat. Ini ada 2 sih ininya. Oke. Tidak respon ya. Kita lanjutkan. Zahri. Muhammad Zahri. Ya. Probability sampling ada berapa, Zahri? Probability sampling ada 5, Pak. 1.
1. Satu itu sampel random sampling. Oke, cukup. 2, Mita. Mita. Yang kedua apa? Bapak, sinyal saya putus, Pak. Kedengeran nggak sih? Dengeran? Ada nggak muka? Ya. Nggak apa-apa, nggak usah pakai muka, nggak apa-apa. Yang penting Suaranya suaranya. ada. Suaranya udah bagus. Yang kedua apa? Halo, Tak? Yang kedua, Noval. Noval Alwan. Oh, saya Pak. Iya, Pak. Ada ini Pak, 1, 2, 3. sampling purposive apa? Purposive. Deng dong. Oke. Nomor 2. Juhdi. Ya Pak, Ya. Yang kedua apa, Juh? multi random sampling. Oh, yang snowball sampling gitu ya Pak ya? Tahu. Makanya didengerin. Kamu tuh lagi dengerin apa sih di radio? Ya, lewat. Anggita, nomor 2, Gi. Halo? Anggita? Halo? Mungkin gangguan sinyal, Pak. Itu videonya bagus. Oke, lanjut ya. Maulana Sufi. Iya Pak. Yang kedua apa, Pi? Ada stratified random sampling Pak. Yes, good. Iya gitu, langsung cepat. Berarti itu memperhatikan. Kalau jawabnya lama berarti mikir nyari-nyari dulu. Oke, Siva. Yang kelima. Siva siapa Pak? Siva Khairunisa. Ya, Siva siapa Pak? Siva Hairunisa. Yang keberapa Pak? Yang kelima apa yang ketiga? Kelima. Kelima multi-site random sampling. Oke, sip, mantep. Adam Rosadi, salah ya. Adam Rizky. Halo Dam. Sahur belum Dam? Nah, hilang. Eka Septian. Hadir Pak. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat Pak. Wis ngopi dorong. Belum Pak. Non probability sampling ada berapa? Ada 4. Sip, mantap. Nomor 1 disebutkan oleh Hasan Ali. Apa Ali? Hasan? Random sampling, Pak. Kamu ada. Simple random sampling, Pak. Benar nggak, Daniel? Kenapa Pak? Dengar nggak tadi? Benar nggak kata Hasan Ali? Bener kali Pak. Ih, kamu. Rizky Irawan. Benar nggak, Riz? Salah Pak. Salah Yang Pak. benar apa? Konvenyesensi Pak. Yes, itu yang betul. Daniel, kamu jangan WA-an dulu.
Saya mau jawab itu tadi, Pak. Alah. Baik, hari ini sampai sini aja dulu ya. Minggu depan nanti saya itu masukin itu loh ya, nilai yang tadi itu nggak bisa jawab itu bagian dari nilai formatif. Hari ini kita sampai sini, nanti silakan pelajari, minggu depan kita sudah mulai hitung-hitungan. Nah, jadi silakan dipelajari terlebih dahulu biar nanti jangan sampai ada yang kelewat. Kalau dua pertemuan atau 3 pertemuan terakhir itu relatif masih teori lah ya. Tapi yang berikutnya nanti kita akan coba mulai dari yang sederhana dulu. Baik, saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Sebentar lagi saya kirim absensi. Jangan kirim di grup ya. Ya. Oke. Baik, Pak. Oke. Bentar, ininya masih direct. Ntar kayak kemarin lagi, kirimnya ke 1 orang. Oke, ada ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.